Kan keluarganya itu kakaknya paling gede itu mekanik Roni. Terus kakaknya Roni yang kedua dari pembalap nasional. Pembalap nasional sekarang juga. Turun sama Roni. Derry sama Roni hebatan mana? Kalau menurut hebatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman baik yang ada di rumah. Ketemu lagi barengan gue, Erik, di Ngobrol Baik. Dan untuk saat ini Ngobrol Baik jalan-jalan, kita ada di daerah Petir ya. Nah, ini namanya keren. Bentar, ada motor lewat. Kita dari kota Tasikmalaya itu nggak jauh ya, kurang lebih hampir 30-an menit ya ke sini. Oke, nah saat ini kita semua pakai masker dan tadi juga kita prokes semuanya, jadi udah aman. Mungkin untuk lebih jelas nanti kita buka aja maskernya ya. Iya. Oke, kita buka dulu. Oke. Nah, ini nggak seperti biasanya gue cuma berdua aja. Sekarang gue dikeroyok, ada 3 teman baik ya nggak? Ini adalah nanti akan mengenalkan masing-masing ya. Ini namanya siapa? Roni ya? Roni Kurniawan. Roni Kurniawan. Yang sebelahnya? saya Willy. Sebelahnya lagi? Mas Ocit. Hah? Ocit. Mas Ocit. Gue nggak yakin itu nama aslinya. Pasti nama gaul. Oke, sebelum ke ini kita ke Roni dulu. Ron, ini kita denger ya teman baik di rumah. Roni ini adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya karena dia telah menorehkan prestasi sebagai pembalap nasional. Bangga dong, tepuk tangan. Ron, boleh tahu usia berapa? Sekarang 26 tahun. 26 tahun. Dirimu ngikut balapan motor itu terjunnya kelas bebek atau apa gitu? Boleh jelasin? Pertama-tama bebek dulu. Berapa tahun kemudian nyampe 4 apa 3 tahun ikut sport. Oke, sport sport ya? Di sirkuit Sentul internasional selama kurang lebih 3 apa 4 tahun lah. 3 tahun kalau salah, 3 tahun. 3 tahun. Timnya? Di timnya dulu sama 1 tahun sama Helmi Hendra, yang 2 ke 3 tahunnya sama Golden Racing Team. Golden Racing Team. Oke, dan itu saat ini yang motor berapa cc? Boleh tahu? Kalau buat sekarang paling kebanyakan 150 sama bebek 125 2 tak. Bebek 125 ini berarti ya? Iya, motornya itu. Oke, ini dia motornya teman baik di rumah ya, bisa dilihat. Ini udah nggak standar lagi lah, iyalah ya, masa yang standar. Oke, baik, saya coba tanya ke mekaniknya dulu. Mang Ocit, kenalin dong namanya siapa gitu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ocit dari Tasikmalaya. Aku sebagai pemilik nih, pemilik bengkel DOP. Apa tuh artinya DOP? Dan untuk kepanjangan DOP, aduh malu ya. Damelan Ocit Petir aja lah, karena ini kampungnya Petir. Terus? Gitu. D-nya apa? D-nya pekerjaan kalau damelan gitu. Oh, damelan Ocit Petir. Oke. Boleh tahu ini bengkel udah berapa lama, Mang Ocit? Berdiri bengkel ini udah 16 tahun lah. 16 tahun? Ya, dan tetap di sini ya? Tetap di sini. Memang awalnya juga di sini? Dulu sempat ke Bogor dulu. Ke Bogor? Iya. Di mana Bogornya? Di Puka 22, Sempur Kalen. Oh, Sempur. Oke. Ini memang passionnya di otomotif ya? Iya. Emang suka ngoprek-ngoprek gitu ya? Iya, terutama di 2 tak, Pak. Oke, ini spesialisasinya teman baik yang di rumah ya. Inilah motor-motor 2 tak, nanti juga kita akan kasih lihat untuk footage-nya. Jadi motor-motor apa aja yang ada di sini ya. Ini memang lebih banyak adalah 2 tak. Oke, kenapa senang di 2 tak? Ya, lebih ke telaten aja lah. Menguliknya lebih ini kan. Karena katanya kalau 2 tak itu lebih banyak bisa dimainin. Iya. Ya nggak? Iya. Bisa di style-style lebih banyak ketimbang 4 tak gitu ya? Iya. Nah, pengen tahu dong, Mang Ocit selama 16 tahun punya DOP ini itu udah apa prestasi yang paling tingginya? Apa aja nih yang ininya?
untuk terakhir seri In The Club 2019 ya Ron ya, kalau nggak salah. Turun, ikut. 2020. Iya. 2020. Iya. 2019-2020. Oke. Di seri In The Club di Sentul kecil. Di Sentul. Iya. Oke. Ya. Tepuk tangan dong. Oke. Terus. Subang juga Subang ya? Subang juga pernah alhamdulillah podium pertama ke Jurnas Motoprix. Ke Jurnas Motor Prix podium pertama. Iya. Wah, tepuk tangan dong. Dan pembalapnya ini, Roni. Iya, Roni. Udah lama kenal sama Roni? Waktu di Golden ada 7 tahun. 7 tahun. Iya. Wah, iya. Jadi memang teman baik, kalau namanya pertemanan itu ketemunya di mana aja lah ya, asal cocok gitu ya. Dan ini udah terjalin selama 7 tahun dan prestasinya juga nggak main-main, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Tadi podium utama di Motoprix ke Jurnas. Itu luar biasa tuh. Dari berapa peserta kontes? 27. 27. Tepuk tangan dong. Oke. Asik. Oke. Selanjutnya kita pengen nanya ngobrol sama yang satu lagi ini yang paling ganteng ya nggak? Gue sih udah yakin ini. Ini pasti jahat dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy. Di sini saya sebagai admin 2 Sukrasing Tasikmalaya, di mana saya itu bertujuan untuk menyatukan bengkel-bengkel Tasik yang bergerak di bidang racing gitu, sama pembalap-pembalapnya, supaya kita terjalin silaturahmi yang baik lah gitu. Oke. Bang. Baik. Jadi simpelnya adalah beliau ini adalah di komunitas 2 tak itu adalah sebagainya lah ya. Betul. Nah, jadi kenal banyak dong ya. Iya sih. Ada berapa banyak komunitas yang ada di Tasik? 2 tak terutama. Banyak juga sih, seperti 2 Skutur, 2 Struk Super Pro, 2 Struk Hardang, dan berbagai macam komunitas lah gitu. Oke. Dan gue dengar juga beliau ini juga punya store ya untuk yang merchandise-nya gitu ya. Oh ya, nanti kedepannya kita akan mengendorse atau brand ambassador-nya Roni gitu, sebagai pembalap sidinnya. Manajer, doi. Insyaallah. Minta doanya aja dari Amin. Oke. Dan kenapa saya di sini? Ya. Dikarenakan kebetulan Roni spesial lagi fokus untuk balap di ajang In The Club dan kedepannya gitu di setelah pandemi ini gitu. Ya. Jadi ini lagi membicarakan mengenai manajemennya seperti apa sih, manajemen racing nanti kedepannya seperti apa, biar sama-sama enak gitu. Oke. Ya. Siap. Berarti gue ngobrol lagi sama dirimu. Siap. Ron, ini kan udah ada manajer nih, udah oke. Di support juga sama mekanik yang oke juga gitu ya. Kalau dirimu sendiri selama pandemik ini tuh keganggu nggak sih? Apa nggak latihan atau malah jadi nggak ada event gitu, atau kayak gimana gitu? Pengaruh nggak pandemik ini? Mungkin pandemik ini emang sedikit pengaruh, event jadi semakin berkurang. Tapi tetap kita dijaga fisik, latihan tetap harus dijaga. Yakin lah, percaya ya. Tinggi, ganteng ini, aduh, gue udah kebayang ya kan kayak gimana ini sepak terjangnya nggak? Profesional. Kalau boleh tahu tadi juga sudah pernah naik podium utama ya? Itu berarti yang sama Mang Ocit tadi ya? Oh, oke. Kalau sebelumnya gimana? Nggak apa-apa, itu jalan kok, tetap jalan. Mang Ocitnya yang lagi diambil. Kalau sebelumnya? Sebelum balap sama Mang Ocit itu? Jadi dengan siapa gitu? Atau ada mekanik sendiri atau gimana? Bengkel sendiri dulu. Bengkel sendiri ya? 2011 sama kakak sendiri, bengkel sendiri, merekanya kakak sendiri juga. Oke. MMS. Oke. Terus selama itu balap-balap LA, alhamdulillah mendapat juara umum. Alhamdulillah. Mantap. Di tahun 2012. 2012. Oke. 2013-nya gabung sama tim Yamaha Yongjaya. Ya, Bandung selama setahun. Oke. Cuma mengikuti ajang kejurnas sama
Yamaha Cup. Oke, baik. Ini kalau gue tarik mundur ke belakang, kan kalau jalur hidup sebagai pembalap itu kan juga sangat beresiko ya. Beresiko malah, bukan lagi sangat, emang beresiko banget. Jadi taruhannya itu adalah nyawa gitu ya. Nah, kalau dari keluarga gimana? Mendukung atau awal juga enggak atau gimana nih cerita dong? Kalau dari keluarga alhamdulillah sangat support. Support ya. Tapi awal-awal gimana nih ceritanya? Apa mungkin dari kecil dulu memang? Emang awalnya tuh udah Dari kecil. kayaknya ada turunan kayaknya. Oh turunan, oh pantes. Udah ada darahnya, ya. Darah olahraga. Oke. Terus jadi keluarga oke lah ya, nggak ini ya. Support, mendukung. Oke, mendukung ya. Oke. Untuk selama pandemik gini latihan keganggu nggak? Kemarin-kemarin enggak, cuma pas ada PPKM mulai Ya, diganggu. ini ya, sekarang itu teman baik kita lagi periode PPKM darurat ya. Jadi memang segala aktivitas yang terkait dengan mengumpul massa, olahraga itu memang lagi di stop sama pemerintah. Oke, tapi nggak apa-apa, lebih semangat ya. Lebih semangat Lebih lagi. semangat. Oke, kita tanya lagi ke beliau yang satu ini nih. Mang Ocit, Nah, Mang Ocit. Mang Ocit. Mang Ocit, boleh tahu dong persiapannya seorang mekanik dalam menghadapi apalagi kejuaraan nasional ya, kejurnas. Itu untuk preparing dari sisi motor, itu perlu apa aja yang harus diperhatiin? Yang penting telaten aja lah. Telaten ya? Telaten, harus gimana ya? Harus ini nggak banyak ngobrol nggak sama si jokinya, si racernya. Nah, misalnya, ini ada keluhan nggak? Ini gimana gitu? Atau setelan, percaya deh setelan gua gitu. Lo tinggal naik aja. Kalau masalah korek ya mesti ada dukungan dari joki juga, saling membantu karena Membantu ya. Mekanik tanpa joki bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Gitu. Oke. Bukan siapa-siapa juga. siapa-siapa. Si joki juga kalau nggak ada mekanik juga bukan siapa-siapa gitu ya. Iya. Nah itu lebih kerjasama lah ya gitu ya. Iya, lebih kerjasama. enak ya. Saling Dan mendukung. gimana kerjasama sama Roni? Oke nggak? Oke, agak play. Oke. Ini juga sangat menarik ya teman baik di rumah karena memang dunia otomotif itu sangat dekat sekali dengan anak muda karena nggak akan ada yang namanya pembalap orang tua, nggak ada ya nggak, kecuali Rossi aja ya. Rossi pun juga kayaknya dia udah mau bendera putih tuh ya nggak, ya nggak. Dan ini memang yang anak-anak muda banget dan seneng banget gue sendiri bisa ketemu dengan kalau muda Tasik yang punya potensi, punya prestasi dan juga punya visi gitu untuk gimana memajukan dari sisi dunia otomotif yang ada di Tasikmalaya. Nah, terakhir nih, sebelum kita bakalan closing, gue pengen denger loh, ada nggak sih saran baik untuk teman baik yang ada di rumah, yang misalnya yang ingin menjadi seperti dirimu sebagai seorang pembalap gitu ya? Atau mungkin ada pesan-pesan apa? Silakan. Mungkin kalau pengen jadi pembalap dipersiapkan dulu fisik, terus persiapkan peralatan kayak wear pack, helm. Safety lah ya, harus ya. Biar Jadi lebih safety dulu aja. nggak kampungan gitu ya. Ya, Ini rider tapi kampungan gitu ya. Biar lebih safety, aman. Oke, Terus oke. Terus intinya mental. mental, Iya, itu mental sih. lebih kuat. Mental nggak bisa dibeli bro ya kan? Oh bisa dilatih. Iya. Oke. Terus yang lain ini kan dari sisi saat ini kan lagi prokes juga nih. Kira-kira ada yang mau sampaikan nggak? Safety gimana di berkendara dalam jalan raya? Ini udah pasti banyak nih dapat info ya kan? Nah, Safety di jalan raya ya. ya. Contoh lah. Minimal lu pakai helm gitu kan? Ya, sebagai contoh helm, terus pakai masker. Kalau Oke, sekarang ya, oke, kan betul. lagi pandemi kayak gini, Oke. Sip. taati peraturan aja yang 3M. Betul. Makan. Iya. Oke, ini dari sisi pembalapnya. Sekarang kita ke mekaniknya. Silakan. Ke Mang Ocit, Mang. Ini kan juga tadi kan gue udah singgung dikit ya. Pasti banyak teman baik di rumah itu yang dulunya juga ketika masih muda masih galau gitu. Tadi kan udah dijawab hobi jadi duit. Nah, itu yang paling pentingnya nggak? Nah, kira-kira ada pesan baik apa nih untuk teman baik yang ada di rumah yang terkait dengan perbengkelan lah atau sebagai seorang mekanik, ada nggak sih pengen sampaikan ke teman baik di rumah? Gimana ya? One eternity later, 3 days later, 12 seconds later. Ya belajar lah, Belajar ya? dan sering ke mekanik-mekanik
Suhu ya. Jadi jangan menutup diri juga. Kalau mau ini terima masukan juga gitu ya. Kemudian buka juga dalam sisi pergaulan gitu ya. Nggak menutup diri juga gitu ya. Oke. Sip, thank you. Nah, yang terakhir closingan ke Bung Willy. Wah. Kira-kira dirimu kan ngelihat nih pasti lebih luas lah kacamatanya. Karena dari sisi komunitas, bisa ngeliat juga teman-teman yang ada di mekaniknya, yang di bengkelnya, sama yang pembalapnya nih. Nah, ini Tasik ini punya potensi ya pasti ya? Pasti potensinya besar lah untuk ke jenjang persaingan di dunia balap nasional, betul. Oke, dan kira-kira punya pesan baik apa untuk teman-teman yang mungkin di sana juga yang lagi belum tahu pengen bergabung ke komunitasnya atau kayak gimana, dan gimana sih kita seharusnya sebagai pemuda itu untuk bisa lebih positif lagi ke depan gitu? Jadi untuk rekan-rekan rider baik 2 stroke atau 4 stroke, kita bersosialisasi dengan baik, lalu open minded juga. Kalau misalkan ada saran yang positif kita terima ya. Seperti itu. Lalu kalau misalkan ada pingin balap, pingin bikin motor, bisa bisa tanya-tanya ya, betul, join. Nanti juga kita akan minta ininya untuk profil biodatanya, baik. Alamat IG semuanya nanti ada di sini ya. Baik. Nanti kita cantumin untuk yang Mang Roni, yang Mang Willy sama Mang Ocit ada di sini semua, tiga-tiganya. Oke? Baik. Itu aja untuk teman baik yang ada di rumah. Thank you banget udah bisa tonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga share ke seluruh dunia, oke ya? Dan jangan lupa juga di subscribe. Ya udah, itu aja. Gua pamit, thank you banget, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol!